Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai dengan membaca doa. Sebelum doa mulai. Selanjutnya kita absen dulu ya. Miftahul Khairan, Hadir, Bu. Abdullah, Hadir, Bu. Sukma Azira Fitri, Hadir, Bu. Akbar Adiansyah, Firmansyah, Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang memahami kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kepada Miftahul, silakan dibaca. Memahami kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah seorang Rasulullah yang lahir dan diutus untuk negeri Mesir. Waktu itu Mesir dikuasai oleh Raja Fir'aun. Dia adalah raja yang biadab mengaku dirinya sebagai Tuhan. Semua orang harus menyembah kepada Nabi, tidak menyembah pasti dibunuh. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Abdullah. Waktu itu Fir'aun. Baris keempat. Waktu itu Firaun membuat keputusan bagi ibu-ibu yang melahirkan bayi laki-laki, bayi itu harus dibunuh. Dikhawatirkan bayi tersebut kelak akan mengeser dan merampas kekuasaannya. Keputusan Raja Fir'aun itu karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi raja mendapatkan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Menghadapi keputusan Firaun, orang tua Musa gelisah memikirkan anak laki-lakinya yang baru lahir. Atas ilham dari Allah, Musa yang baru berumur 3 bulan diperintahkan untuk dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil. Bayi itu ditemukan oleh istri Firaun yang bernama Siti Asia dan Musa dipeliharanya. Dan selanjutnya dibaca oleh Sukma. Suatu ketika Musa kecil menangis karena kehausan. Siti Asia memerintahkan pengawalnya untuk mencari ibu yang dapat menyusui bayi Musa.
coba dibaca oleh Akbar bagian 10 tahun kemudian. 10 tahun kemudian Musa kembali ke Mesir dan bertemu Fir'aun. Akhirnya adu kekuatan Fir'aun mengumpulkan para ahli sihir dengan membawa bongkahan tali yang berubah menjadi ribuan ular kecil memenuhi lapangan. Atas kekuasaan Allah, tongkat yang ada pada Musa berubah menjadi ular besar dan memakan ribuan ular kecil dari para ahli sihir itu, sehingga kalahlah Fir'aun karena merasa malu. Maka Fir'aun mengejar Musa sampai ke Laut Merah. Laut Musa melemparkan tongkatnya dan terbelahlah lautan. Musa menyeberangi Fir'aun dan bala tentaranya menyeberang juga namun atas kekuasaan. Selanjutnya coba dibaca teman saya. Namun atas kekuasaan Allah, ketika Fir'aun ada di tengah lautan kembali menyatu dan tenggelam, serta matilah Fir'aun dan bala tentaranya. Setelah itu Nabi Musa malam dan pengawasan terhadap Menyempurnakan kaumnya diserahkan kepada saudara yang bernama Nabi Harun. Baik, dari kisah tersebut, apa hikmah yang dapat kita ambil? Ada yang tahu? Ada Oke, dari kisah tersebut yang dapat kita ambil yaitu Al-Quran menunjukkan perlawanan antara Musa dan Fir'aun sebagai bentuk pertentangan dari otoriter kekuasaan. Perjuangannya yang panjang dan berliku adalah salah satu bentuk emansipasi terbaik dalam proses pembebasan Bani Israel dari perbudakan dan penindasan. Kemudian, keberhasilan Musa dan Bani Israel keluar secara besar-besaran dan kegagalan Fir'aun untuk menghalanginya adalah suatu kemenangan yang patut diperhitungkan. Kemudian, menjadi lambang pembebasan manusia dari perbudakan dan penindasan sebagaimana diceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 50. Begitulah Allah membebaskan Bani Israel dari kungkungan perbudakan dan penindasan Fir'aun. Baiklah, sekian pelajaran kita pada hari ini.